Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ij'alna minhum. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma amin. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Shadaqallahul 'azim. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini Allah berikan kita kesempatan, kesehatan, waktu dan keinginan untuk bisa sholat di masjid ini, sholat subuh berjamaah. Semoga senantiasa Allah berikan kita istiqomah untuk selalu berada dalam kebaikan. Karena kalau sibuk dalam keburukan itu sangat melelahkan. Di dunia melelahkan, di akhirat mendapatkan siksa. Tapi kalau sibuk dalam kebaikan, lelahnya lelah yang bermanfaat. Lelahnya lelah yang membuat tidur kita jadi nyenyak, makan kita jadi lahap. Itu sibuk dalam kebaikan seperti itu. Tapi kalau sibuk dalam keburukan itu akan merusak psikis, merusak jiwa, dan bikin beban juga, bikin stres. Makin banyak keburukan kita lakukan, makin banyak beban di pundak kita. Tapi kalau kebaikan yang dilakukan, semakin berat dia, tidur kita semakin nyenyak. Kalau kita berbuat baik, dan makan kita semakin nikmat, istirahat kita semakin terasa nikmat istirahat. Maka kita minta kepada Allah semoga senantiasa Allah buat kita untuk istiqomah, untuk selalu sibuk dalam kebaikan. Dan banyak yang kita lakukan kebaikan. Kita di masjid, nanti pulang ke rumah ngobrol dengan anak itu kebaikan juga. Ngobrol dengan pasangan kebaikan juga. Mungkin yang hari Sabtu masih berangkat kerja itu kebaikan juga. Bertemu salat zuhur kebaikan juga. Semoga demikian sampai Allah wafatkan juga. Bapak Ibu yang kami muliakan, insya Allah di hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari surat Luqman ayat ke-17. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas juga di awal ayat ke-17 ini salah satu nasihat orang tua kepada anak. Jadi kita perlu ingat lagi bahwa surat Luqman ini berisi tentang perannya orang tua. Dan di surat ini juga Allah sebutkan Luqman sebagai orang tua itu tugasnya apa. Nah, di antara yang diceritakan oleh Allah dalam Quran adalah Luqman sebagai orang tua itu dia adalah orang yang menanamkan idealisme kepada anak-anaknya. Atau kepada anaknya dalam kasus ini, karena anaknya cuma satu. Dan kemarin kita bahas tentang satu bagian dari ayat 17 ini. Ketika Luqman berkata, Ya bunayya aqimis shalah. Wahai anak yang aku cintai, dirikanlah sholat. Nah, itu kemarin Luqman memulai dengan Ya bunayya. Nanti kita akan dapati bahwa bahkan sebelumnya kita dapati bahwa kalimat orang tua kepada anak dalam Quran, semua orang tua yang baik kepada anaknya itu selalu berkata Ya bunayya, wahai anak yang aku cintai. Artinya apa? Orang tua tugasnya adalah membuat anak itu nyaman dengan dirinya. Kalau anak sudah nyaman dengan kita, apa yang kita sampaikan gampang dipahami. Tapi kalau kita tidak nyaman dengan orang, siapapun orang itu, mau orang tua, mau ustadz, mau guru, mau bos, sudah tidak nyaman dari awal, yang benar pun yang dia sampaikan, tetap kita tidak akan terima. Sudah ada barrier. Tapi kalau kita nyaman dengan seseorang, itu gampang kita terima nasihatnya. Bahkan di dalam bercandaan pun kita masih terima kebaikan dalam bercandanya. Tapi kalau kita sudah tidak nyaman, serius pun, kebaikan pun, bahkan dalil pun disampaikan, itu nggak terima, nggak masuk. Itu kita akan dapati di Quran semua ayat baik itu selalu memakai kata ya bunayya, walaupun anaknya tidak baik.
Nabi Nuh berkata kepada anaknya, "Ya bunayyarkam ma'ana." Wahai anak yang aku cintai, irkam ma'ana. Naiklah ke kapal bersama kami, bersama ayah. Walaupun anaknya tidak memilih itu, anaknya lebih memilih kemusyrikan dan meninggal dalam keadaan itu, Nabi Nuh tetap mencintai putranya. Di ayat ini juga sama. Setelah Luqmanul Hakim menanamkan kepada anaknya tentang tidak berbuat syirik kepada Allah, jadi yang pertama ditanamkan itu tauhid. Itu pertama ditanamkan. Tauhid itu tidak berbuat syirik pada Allah dan menjadikan Allah satu-satunya alasan kita melakukan kebaikan apapun. Menjadikan Allah satu-satunya motivasi awal. Itu didikan pertama orang tua pada anak. Terutama zaman sekarang, kalau anak itu motivasinya bukan Allah, itu akan banyak motivasi yang lain dan kemungkinan besar materi motivasinya. Dan kalau materi motivasinya akan selalu tidak adil dunia ini. Selalu demikian. Lihat orang lain pekerjaannya lebih santai dari kita, gajinya lebih besar. Lihat orang lain masuknya seling terlambat, gajinya sama dengan kita yang masuk disiplin. Akhirnya besok dia terlambat juga. Akhirnya produktivitas menurun, pekerjaan menurun, bahkan perasaan itu, hati itu uring-uringan terus. Tapi kalau landasan awalnya karena Allah, saya bekerja sebagai suami. Kadang-kadang yang namanya suami kan bekerja keras di luar rumah, masuk ke rumah tidak dapat ucapan terima kasih, Pak. Karena istrinya nggak tahu seberat apa pekerjaan di luar rumah. Nah, kalau kita memang dari awal niat kita, Allah pasti akan mengganti semua lelah saya, sudah tidak ada masalah. Atau sebaliknya, ibu-ibu bekerja di rumah ngurusin anak, anaknya 3, 4, 5, capek di rumah, anak 1 obrak-abrik mainan, anak 2 numpahin makan, anak 3 pipis di celana, anak 4 begitu. Pas suami pulang dapat rumah berantakan, suami pulang marah-marah. Dan kalau kita yakin kita melakukan itu karena Allah, Allah pasti akan membalas semua capek, semua lelah, semua letih itu. Nah, yang ditanamkan Luqman kepada anaknya pertama kali, la tusyrik billah. Jangan berbuat syirik pada Allah. Jadikan Allah satu-satunya alasan kita beramal, dan itu akan membuat hidup kita jadi tenang. Nah, setelah anak bertauhid, kemudian Luqman berkata kepada anaknya, "Ya bunayya innaha in takun mithqala habatin min khardal." Tentang beramal. Kalau amal itu sekecil apapun, pasti Allah akan datangkan itu. Dan kita masuk ke ayat berikutnya, ayat 17. Baru Luqman mengatakan, "Ya bunayya aqimis shalah." Wahai anak yang aku cintai, maka dirikanlah sholat. Jadi kita lihat tahapannya. Tahapan pertama adalah berada pada tahapan keyakinan. Membuat anak-anak yakin hidupnya itu tujuannya untuk apa dan siapa yang mengawasi. Dan apapun yang dia lakukan, siapa yang akan membalas perbuatannya itu. Itu pertama, di level keyakinan. Setelah di level keyakinan sudah aman, baru kita perintahkan syariat. Ini kalau kita lihat dalam sejarah, Rasul SAW itu hidup kan 23 tahun berdakwah, menjadi Nabi 23 tahun. Kalau usia beliau 63 tahun semuanya, tapi sejak 40 menjadi Nabi. Mulai berdakwah itu 23 tahun. Dari 23 tahun itu, lebih dari setengah dari 23 kan 11,5. Tapi lebih dari setengahnya, 13 tahun, itu Nabi sibuk mengajarkan, menanamkan akidah kepada umat Islam pada hari itu. 13 tahun fase Mekah. Fase Mekah itu hampir tidak ada syariat taklif yang ada hari ini. Syariat taklif itu syariat yang bersifat beban, seperti sholat, puasa, haji, umroh, kewajiban untuk aurat, larangan minum khamar, larangan ini dan lain sebagainya. Itu taklif, kan? Di 13 tahun fase Mekah itu, taklif itu cuma satu, Pak, sholat saja. Sisanya nggak ada. Nanti zakat tahun kedua Hijriah, zakat dan puasa turunnya berbarengan tahun kedua Hijriah. Perintah jihad juga bareng tahun kedua Hijriah. Kalau perintah menutup aurat itu nanti belakangnya di surat Nur turunnya. Itu pertama turun itu 13 tahun, bahkan lebih dari separuh dakwah Nabi. 13 tahun itu menancapkan keyakinan. Karena kalau keyakinan sudah tertancap dengan sangat baik, orang-orang akan sholat itu dengan cintanya kepada Allah, bukan karena takutnya. Nah, ini kita perlu perhatikan. Hari ini kita lihat anak-anak kita berbuat baik karena takut pada orang tuanya atau karena kecintaan kepada Allah. Karena kalau hanya takut pada orang tuanya, itu kalau di awal oke lah, tapi nanti setelah berjalan begitu terus, ketika orang tuanya tidak ada, tidak sholat tuh anak.
Atau ketika dia merantau, kuliah jauh, berangkat meninggalkan rumahnya, meninggalkan kampungnya, itu apakah masih sholat anak di sana ketika orang tuanya gak ada? Tapi yang perlu ditancapkan pertama kali adalah rasa yakinnya kepada Allah, rasa keimanannya harus dilumburkan. Nah, ketika itu sudah aman, ketika keimanan sudah baik, baru syariat diberikan itu akan terasa tidak begitu berat. Tapi kalau keimanan belum settle, sudah dipaksa untuk ini, itu, dan lain sebagainya, dari kecil anak belajar bahwa syariat ini momok, syariat ini beban. Akhirnya anak melihat, waduh, sholat lagi, waduh, sholat Ramadan lagi. Kita diajarkan untuk bahagia dengan Ramadan, tapi yang ada orang-orang berpikir, waduh, puasa lagi. Nah, itu kenapa terjadi di antaranya mungkin di cara yang kita sampaikan, kita mengajarkan urutan itu tidak tepat. Jadi kalau anak-anak di awal itu memang ditancapkan keimanannya pada Allah. Bahkan Rasul SAW itu baru perintahkan kita untuk menyuruh anak sholat itu umur 7 tahun. Sebelum 7 tahun perlu gak disuruh sholat? Gak usah. Kalau mereka sholat ya bagus, itu nikmat dari Allah, bonus dari Allah. Sebelum 7 tahun cukup diberikan keteladanan untuk sholat saja. Apa keteladanan? Dia lihat orang tuanya berangkat tiap hari, sholat tiap hari. Itu keteladanan. Karena itu Rasul mengatakan afdalu sholatil mar'i fi baitihi illa maktubah. Sholat seorang laki-laki itu yang paling afdal di rumahnya, kecuali sholat wajib. Jadi setelah sholat wajib kita pulang ke rumah, sholat sunnah, di situ anak akan lihat terusan, ini ayah saya setiap hari sholat di rumah. Itu bahkan belum 7 tahun anak sudah ingin ikut sholat. Nah, itu bonus dari Allah. Kecuali memang anak juga masih tidak tertarik, baru di umur 7 tahun baru diajak anak sholat. Kalau dia nggak sholat gimana? Ya sudah, nggak apa-apa. Ada hukuman tidak? Tidak ada. Hukuman bagi anak tidak sholat itu baru ada nanti umur 10 tahun. Kata Nabi, muru auladakum bis sholati wa hum abna sab'a sinin. Perintahkan anakmu untuk sholat ketika mereka usia 7 tahun. Wadribuhum wa hum al-ashirah. Dan pukullah mereka. Wafariqu bainahum fil madaji', dan pisahkan mereka dari ranjangnya dengan yang perempuan ketika mereka berusia 10 tahun. Nah, ini ketika 10 tahun, kalau anak masih tidak sholat, maka boleh dipukul. Itu pun ulama mengatakan mukulnya itu dengan kayu siwak. Kalau kayu siwak di kita mungkin rotan kecil. Kayu siwak kan segede gini, Pak. Panjang itu, pukul dengan itu. Untuk memberitahukan kepada anak bahwa kamu itu sudah memayizkan, kamu itu sudah sempurna, sudah bagus, dan ketika kamu memilih tidak sholat ada konsekuensinya. Nah, itu alur yang ditetapkan oleh Allah, oleh Rasul SAW kepada kita tentang mendidik anak. Jadi ada penahapannya. Tapi kalau anak masih kecil sudah disuruh sama orang tuanya sholat, dia nggak mau, terus dipaksa. Nah, kadang-kadang akhirnya anak melihat sholat sebagai trauma. Kadang-kadang ibu-ibu sering melakukan itu. Anaknya masih umur 7 tahun. 7 tahun berarti kelas 2 SD. Kelas 2 SD, siang-siang sepupunya datang. Akhirnya dia main lah, lari-lari bersama sepupunya dari jam 11. Jam 11 sampai jam 12 masih main Lego, main ini, main itu, dan seterusnya. Jam 12 masih waktu sholat, kata ibunya, nak sholat nak, anaknya masih sibuk main, ya, sepupunya datang. Apalagi nanti ini long weekend, masih sibuk main jam 12, setengah 1 disuruh sholat, masih sibuk main, jam 1 disuruh, masih sibuk main, setengah 2 dia main lari-lari, naik tangga, turun, jatuh, berdarah kepalanya. Apa kata ibunya? Tuh kan, dari tadi mama suruh sholat, kamu gak mau, sekarang itu jatuh berdarah kepalamu. Allah marah sama kamu. Kapan Allah marah sama dia? Dia gak sholat pun Allah gak marah sama dia. Siapa yang menanamkan bahwa Allah itu pemarah? Tanpa sadar orang itu yang menanamkan Allah itu pemarah. Di kepalanya, anak cuma tahu Allah pemarah, bukan penyayang. Ada nama Allah itu Azizun Dzuntiqam, Maha Perkasa dan punya siksa yang pedih, itu ada di antara nama Allah. Tapi itu bukan nomor 1. Nama Allah nomor 1 itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, kadang-kadang kita pendekatannya salah. Kita bilang begitu. Akhirnya anak berpikir Allah itu Allah yang Maha Pemarah. Allah itu Allah, kalau kita nggak berbuat sedikit Allah langsung hukum kita. Nggak berbuat lagi, ya Allah itu Rahman. Inna rahmati sabaqat ghadabi, kata Allah. Rahmatku itu mendahului murkaku. Semua kita ini sebenarnya sudah banyak dosa kita. Kita sholat, kita ngaji, tapi masih bikin dosa, masih bikin maksiat. Sebenarnya kita sudah dimurkai sama Allah. Tapi rahmat Allah lebih mendahului murkanya Allah. Nah, itu yang perlu diajarkan. Maka di sholat ini bagian yang ditanamkan oleh orang tua kepada anak, dan itu gak gampang. Karena Allah berkata kepada nabinya,
pada Nabi Muhammad SAW, kata Allah, wa'mur ahlaka bis shalah, dan Muhammad perintahkanlah keluargamu untuk salat, wastabir alaiha, dan istabir. Kata istabir itu kata wasbir. Wasbir artinya suruh sabar. Tapi kalau wastabir itu shad dan ta. Kalau dalam ilmu tajwid itu huruf berat semua. Membacanya saja berat, apalagi melakukannya. Ini wastabir itu lebih berat daripada wasbir. Allah bicara ke Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad perintahkan keluarganya sholat, dan Allah suruh Nabi Muhammad untuk bersabar dalam tahapan itu. Gimana? Nabi Muhammad kan bukannya orang kurang sabar, Pak. Dan yang diperintahkan sholat. Kenapa? Karena Allah tahu mengajarkan sholat, kalau nggak hati-hati kita sering nggak sabaran. Kalau kita nggak sabaran dalam menanamkan sholat ke anak-anak, akhirnya anak-anak tetap akan sholat, dan satu-satunya alasan dia sholat apa? Takut dimarahin orang tuanya. Nah itu anak akan tumbuh belum tentu istiqomah. Tapi kalau anak sholat memang kemauan dia, wah cakep udah, bonus dari Allah itu. Tapi kalau nggak, jalani tahapannya sampai 7 tahun. Dia berikan saya terus contoh. Dia lihat ibunya sholat di rumah, terus dia lihat ayahnya sholat subuh, mungkin zuhur asar di tempat kerjanya, maghrib isya sholatnya, setelah sholat maghrib dia pulang sholat lagi sunnah di situ. Yang sholat isya berangkat ke masjid, pulang sholat lagi sunnah di rumah. Itu anak akan melihat terus-terusan itu. Terus-terusan dari usia dia 2 tahun baru bisa melihat dan baru bisa paham. Itu 2 tahun sampai 7 tahun, kan 5 tahun, Pak. 5 tahun dikali 365 hari, dikali 5 waktu sholat, berapa ribu kali anak diberikan keteladanan tentang sholat. Harusnya usia 7 tahun, sebelum 7 tahun dia udah belajar sholat sendiri. Tapi kalaupun enggak, kata Rasul baru diperintahkan. Di 7 tahun diperintahkan, sambil jalan diajarkan. Kita itu hidup itu Allah yang berikan buat kita. Kita harus ibadah, sholat, terus. Nanti setelah itu 7 tahun diajarkan dan baru diajak. Diajak kadang-kadang dia, saya juga punya anak umur 9 tahun sekarang. Dari sejak awal 7 tahun itu kadang-kadang unik, Pak. Anak-anak tuh semangat ke masjid. Bahkan nggak kita minta tuh umur 5 tahun. Ketika umur 8 tahun dia mulai ada teman. Temannya di waktu sholat nggak di sini, di depan sana duduknya. Akhirnya dia lebih milih sama temannya depan aku, ujian kita dulu. Jadi bagaimana ngajaknya itu kadang-kadang bisa diberikan reward. Dia konsisten sholat 5 waktu. Konsisten dulu saja, mau di masjid mau di rumah. Hadiah kecil saja. Nah kalau sudah konsisten melakukan itu, supaya keinginannya itu muncul untuk sholat itu dari dalam dirinya. Itu mengajarkannya nggak gampang. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, wastabir alaiha, dan bersabar-sabarlah di level yang sangat berat untuk mengajak anak untuk sholat. Karena sholat jadi tiang agama. Dan Quran juga mengatakan di sini, aqimis sholat, mendirikan sholat. Mendirikan itu artinya termasuk juga menjaga sholat. Atau kalau aqim itu dari qama yaqumu, artinya berdiri. Aqim itu membuat sesuatu berdiri kokoh dan tegak. Dan kalau kita aqimis sholat, itu membuat dia berdiri kokoh dan tegak dan menjaganya untuk tetap kokoh seperti itu. Itu aqimis sholat. Jadi perintahnya bukan perintah sholat saja. Kalau perintah sholat lebih singkat lagi, shollu, ya bunayya shollu, atau ya bunayya sholli, wahai anak yang dicintai sholatlah. Tapi Quran memerintahkan tuh mendirikan sholat. Kalau sholat saja, ya sudah sholat selesai. Tapi mendirikan sholat artinya sholat itu kita jaga. Kayak misalnya kita punya bunga, ibu-ibu misalnya punya bunga harganya 2 juta satu pot, bunga kecil. Bagaimana cara dia merawatnya? Dia rawatnya nggak bisa disiram airnya terlalu banyak, dan ketika disiram dengan air tidak bisa dikucur, harus disemprot. Nanti kalau ada matahari diletakkan sedikit. Nanti ketika matahari terlalu panas itu dimasukkan lagi. Itu namanya aqim, merawat dan menjaga. Nah Allah memerintahkan kepada kita untuk mendirikan sholat. Artinya tugas kita merawat dan menjaga sholat, bukan sholli saja. Beda Pak antara shollu dengan aqimus sholat. Kalau shollu udah sholat saja, nggak usah ada yang dijaga, yang penting wudhu, sholat, tetap selesai, salam pulang. Tapi kalau aqimis sholat, ulama mengatakan bagaimana supaya sholat kita itu baik, kita harus menjaga semua di luar sholat. Kenapa? Karena perbuatan kita di luar sholat simpel saja begini Pak. Kita biasa tahajud, tapi kalau malam itu kita bikin maksiat, pasti tahajud kita nggak nikmat, atau malah nggak tahajud sama sekali. Itu kalau ulama sampai mengatakan, kalau kita ingin tahu kadar agama dalam
dalam diri kita, gak perlu tanya kemana-mana, cek saja sholat kita gimana. Kenapa? Karena sholat yang kita jaga akan kena pengaruh dari aktivitas luar yang kita lakukan. Kalau di luar kita maksiat, sholat kita masih sholat mungkin, tapi sudah tidak ada rasanya. Sholat yang sudah tidak ada rasanya dilakukan selama 2 kali, 3 kali, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, lama-lama membosankan karena nggak ada rasanya. Membosankan dan jadi beban. Rasul berkata kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis sholat. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Maka yang perlu kita tahu, kita harus menjaga sholat pertama. Artinya sholat itu ini sholat. Semua di luar sholat itu kita jaga supaya tidak merusak sholat. Itu pertama. Dan kalau semua yang di luar sholat kita jaga untuk tidak merusak sholat, karena gampang sekali Pak. Sekarang subuh ke zuhur, kalau banyak maksiat kita dari subuh sampai ke zuhur itu nggak nikmat. Maka kalau kita jaga itu, sholat akan nikmat, dan setelah itu sholat akan mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Pertama kita yang menjaga sholat, berikutnya sholat yang memproteksi kita dari segala macam perbuatan buruk. Itu artinya sholat. Kemudian Allah mengatakan, Luqman menasihati anaknya, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Setelah anak sholat itu juga bermakna silah, artinya koneksi. Sholat itu sebenarnya kita punya koneksi antara kita dengan Allah. Karena ketika Allah ciptakan manusia, Allah mengatakan wa nafakhtu fihi min ruhi, kata Allah dalam surat Shad. Ketika Allah ciptakan manusia, Allah sebutkan, dan aku tiupkan sebagian dari rohku. Itu kalimat Quran, jangan dibayangkan karena tidak terbayang. Artinya sebagian dari rohnya Allah ditiupkan ke dalam diri kita. Inni khaliqun basyaran min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Itu komposisi manusia, diciptakan dari tanah, diseimbangkan, dan Allah tiupkan sebagian rohnya Allah ke dalam diri manusia. Artinya setiap kita ada sebagian dari ruhnya Allah dalam diri kita. Tidak usah dibayangkan karena Quran tidak memberikan gambarannya seperti apa. Cuma Allah sebutkan itu. Dan itulah kenapa kita ini, baik kita belajar fikih, belajar Quran, atau nggak pernah belajar sama sekali, ketika pertama kali melakukan dosa, ada rasa nggak nyaman di hati. Mau dia muslim, mau dia kafir, ada rasa nggak nyaman di hati. Itu yang orang sekarang sebut dengan universal truth, kebenaran universal. Sebenarnya bukan saja kebenaran universal, karena Allah tiupkan sebagian dari rohnya Allah ke dalam diri kita. Ketika kita berbuat satu hal yang tidak Allah ridhoi, sebelum kita belajar fikih tahu halal haram, kita tahu ada masalah diri. Nah, itu setiap kita bikin dosa, bikin maksiat, ada rasa menyesal di hati, ada nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu nafsu jiwa yang lain, yang mencela. Kita punya jiwa yang mencela diri kita ketika berbuat salah atau berbuat hal yang tidak Allah ridhoi. Kok saya lakukan itu? Ya Allah, kok saya lakukan itu? Itu nafsu lawamah. Nah, ketika kita sholat itu adalah usaha kita untuk memaintain jiwa kita tetap terkoneksi dengan Sang Penciptanya. Itu sholat. Itu sholat itu kata Allah tuh qasamtu sholata baini wa baina 'abdi. Aku membagi sholat antaraku dengan antara hambaku. Allah berikan contoh langsung di surah Al-Fatihah. Ketika kita berkata kepada Alhamdulillahirabbil alamin, Allah langsung jawab, hamadani 'abdi, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab, hambaku memuliakanku. Maliki yaumiddin, setiap kita ngomong Allah jawab, setiap ngomong Allah jawab. Jadi sholat itu kayak dialog antara kita dan Allah. Dan sebenarnya dalam hidup itu kita diminta untuk dialog antara kita dengan Allah. Supaya koneksi terus jalan, dialog itu intinya ada pada sholat, tapi di luar sholat masih bisa. Kita minta kepada Allah. Allah bicara ke kita lewat Quran. Yang kita tadabbur ini kan Allah ngomong ke kita sebenarnya lewat Quran. Dan bagaimana kita ngomong kepada Allah? Lewat doa. Itu kita kaji sekarang tema tentang keluarga itu tema yang berat Pak. Berat juga bagi saya dan saya yakin bagi Bapak Ibu semua. Karena mendidik anak bukan hal yang gampang. Orang secerdas apapun belum tentu bisa paham mendidik anak. Berat bagi kita semua termasuk bagi saya. Karena itu ketika Allah kasih tunjuk kita cara didik anak begini, waktu anak saya sudah besar. Allah ngomong ke kita lewat Quran, gini cara didik anak. Dan kita ngomong ke Allah lewat apa? Lewat doa. Kita minta, ya Allah, saya sudah coba ya Allah. Minta tolong disempurnakan. Kan itu Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa jama'a ibadatina wa tammim taksirana. Ya Allah, terimalah dari kami
Salat kami, rukuk kami, sujud kami, semua ibadah kami, semua amal kami tolong terima ya Allah. Wa tammim tafsiran, dan tolong sempurnakan kurang-kurangnya ya Allah. Karena kalau kita beramal banyak kurangnya Pak. Saya ngajar ilmu parenting, saya pun jadi orang tua banyak sekali kurangnya. Nah, itu saya minta kepada Allah tolong sempurnakan. Jadi Allah ngomong ke kita pakai Quran, kita ngomong balik ke Allah dengan doa. Nah, itu hidup yang menenangkan Pak. Hidup itu akan berat kalau kita nggak punya koneksi sama Allah. Dan indahnya Islam, kalau punya koneksi sama Allah nggak perlu pakai orang dalam, nggak perlu pakai kiai tertentu disemprotin doa ke kita, nggak diwajibkan seperti itu. Boleh saja, boleh nggak minta doa ke orang, boleh, tapi tidak harus, karena tidak semua orang punya akses ke kiai, tidak semua orang punya akses ke ulama-ulama besar. Ada orang di pelosok Cina sana masuk Islam, terus gimana dia mau berdoa kalau harus lewat kiai? Enggak, udah berdoa langsung saja. Allah mengatakan wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya kepada engkau Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku dekat, Allah bilang begitu. Dan langsung kita punya akses ke Allah. Ada masalah sholat minta ke Allah, ada masalah sholat minta ke Allah. Nah, orang yang kalau sudah punya koneksi hubungan yang baik dengan Allah, itu jalannya itu akan tenang. Allah katakan aqimi sholat. Nah, setelah Luqman mengatakan tentang aqimi sholat, baru Luqman mengatakan wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Baru berikutnya itu kalau sholat sudah stabil, kalau kita punya koneksi yang baik antara kita dengan Allah, berikutnya ada kita menjalankan tugas di muka bumi. Apa tugasnya? Amar ma'ruf nahi munkar. Tugas kita di muka bumi kan memakmurkan bumi. Allah mengatakan kepada tentang Nabi Adam, huwallazi ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dialah Allah yang menciptakan kalian dari tanah atau dari bumi, dan Allah pula yang memerintahkan kalian untuk memakmurkan bumi. Nah, bumi ini hanya akan makmur kalau apa? Kalau kebaikan berjalan dan kemungkaran berhenti. Maka tugas orang yang memakmurkan bumi itu adalah amar ma'ruf dan nahi munkar. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Tapi hari ini banyak orang salah paham tentang konsep amar ma'ruf nahi munkar. Hari ini misalnya amar ma'ruf itu apa? Nanti Ramadan, saya tinggal di Pasir Impun Pak, Cikadut ke atas, saya ngajar daerah Ciminyang. Ke atas lagi, itu ada orang beragama Islam mungkin, tapi berbeda caranya dengan kita. Dia punya ritual-ritual khusus, atau kita sering sebut dengan apa? Wiwitan. Sudah wiwitan. Orang-orang itu bisa jadi bukan salah mereka juga melakukan seperti itu, karena mereka nggak punya ilmu. Tahunya ilmu berislam seperti ini, udah selesai. Kita yang sudah belajar nggak juga menyampaikan ke mereka. Tapi yang kita lakukan apa? Taruhlah, saya nggak tahu dengan Sunda Wiwitan. Saya kasih contoh Jakarta, saya tinggal Jakarta lama. Jakarta ada orang yang masuk ke kampung-kampung di Jakarta itu buka warteg di sana ketika Ramadan. Ramadan wartegnya buka dan jualan di situ. Karena Ramadan dia tutupin wartegnya, tapi masih jualan. Datang orang obrak-abrik wartegnya di tengah siang Ramadan. Itu amar ma'ruf nggak? Itu bukan amar ma'ruf. Nah, itu kita perlu paham amar ma'ruf artinya apa, nahi munkar artinya apa. Kita buka Al-Quran surat Ali Imran ayat 104. Allah mengatakan dalam Ali Imran 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan hendaklah ada di antara kalian satu umat, satu kelompok, komunitas atau umat, satu masyarakat. Tugasnya apa? Tugasnya satu, yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Yang kedua, wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan dengan yang ma'ruf. Yang ketiga, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang munkar. Tiga ini kalau dilakukan, ulaika humul muflihun, mereka lah orang yang sukses. Tiga Pak, satu, yad'una ilal khair, mengajak pada yang baik. Yang kedua, ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan pada yang ma'ruf. Yang ketiga, yanhauna 'anil munkar, mencegah pada yang munkar. Pertanyaannya, apa bedanya yad'una ilal khair dengan ya'muruna bil ma'ruf? Yad'una ilal khair itu mengajak kepada yang baik. Ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan pada yang ma'ruf. Ma'rufnya baik juga. Kalau memang sama, kenapa Allah sebut dua kali? Karena Quran itu kalimat yang paling efektif. Gak mungkin sesuatu disebut dua kali kalau tujuannya sama. Pasti berbeda. Nanti kita perlu paham. Bahasa Indonesia cuma satu. Kata khair baik, kata ma'ruf juga baik. Dalam bahasa Arab spesifik.
Yad'una ilal khair. Kata yad'un artinya mengajak. Dari kata dakwah. Dakwah itu asal katanya, asal maknanya adalah undangan. Gimana cara kita ngundang orang? Kan kalau kita ngundang orang, kita mau anak kita mau nikah atau adik mau nikah, kita punya teman di kantor mau kita undang. Assalamualaikum Kang, sehat? Mana kabar? Alhamdulillah sehat. Satu besok sibuk nggak Kang? Oh nggak sibuk. Ada acara nggak? Nggak ada acara. Ini Kang, insya Allah adik saya mau nikah Sabtu ini insya Allah. Hadir ya Kang? Kita baik-baik kan? Coba kalau kita ngomong, Assalamualaikum Kang, gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Kang, adik saya mau nikah Sabtu ini dan Rasul mengatakan bahwa hak muslim di antara muslim lainnya adalah memenuhi undangannya. Kalau antum tidak penuhi undangan, maka antum bermasalah dengan Rasul, bukan dengan adik saya. Orang yang niatnya datang jadi nggak datang. Ya doang itu dakwah, ngajak, ngundang. Dan kalau namanya undangan pasti makan. Itu nanti dakwah jahriyah. Kalau kita lihat sirah Nabi, Nabi pertama dakwah jahriyah, dakwah terang-terangan yang dilakukan Nabi apa? Makan. Diundang 80 orang tokoh-tokoh Quraisy itu diundang makan sama Nabi. Duduklah semua tokoh Quraisy, sebagiannya adalah paman Nabi. Setelah duduk makan, semua selesai makan, Rasul mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah. Berdirilah Abu Lahab. Untuk itukah kamu kumpulkan kami semua? Marah-marah Abu Lahab habis diundang makan. Jadi dakwah jahriyah Nabi pertama itu justru undang makan. Itu sampai sekarang jadi tradisi, Pak. Kalau di Jawa itu ada namanya besak namanya. Ulama-ulama dulu tuh kalau ceramah pasti selalu ada makan. Kenapa? Tujuannya ngajak orang nggak pernah dengar ceramah. Orang yang nggak suka ceramah pasti suka makan. Namanya orang duduk makan diceramahin, udah tenang. Itu dakwah, yad'una ilal khair. Yad'una ilal khair, mengajak dengan baik kepada kebaikan. Nanti di dalam Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Undanglah orang kepada jalan Tuhanmu dengan apa? Dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah, dengan jadil allati hiya ahsan. Itu dijelaskan nanti. Tapi yang jelas kita mau yad'una ilal khair berarti dengan cara yang baik. Sampai khair itu berubah menjadi ma'ruf. Baru ya'muruna bil ma'ruf. Apa artinya ma'ruf? Ma'ruf dari kata arafa. Arafa itu dalam bahasa Arab kita sudah jadi bahasa Indonesia. Ta'aruf. Ta'aruf itu artinya usaha untuk saling mengenal satu sama lain. Kan banyak anak pujian gadis mau kenalan sebelum nikah, dia ta'aruf. Yang laki-laki pengen tahu perempuan itu sifatnya apa, gini gimana dan sebagainya. Perempuan pengen tahu laki-laki karakternya gimana dan seterusnya. Itu ta'aruf, saling mengenal. Kata arafa artinya kenal. Ma'ruf itu artinya sesuatu yang sudah dikenali, sesuatu yang sudah populer. Kenapa ma'ruf itu disebut dengan kebaikan? Pertama dia kebaikan, tapi kalau kebaikan sudah dilakukan terus-terusan, kebaikan itu menjadi hal yang ma'ruf, menjadi hal yang populer. Lawan kata dari ma'ruf itu mungkar. Mungkar itu hal yang tidak dikenal. Dalam bahasa Arab itu dalam nahwu ada ma'rifah dan nakirah. Ma'rifah itu noun, sesuatu yang sudah diketahui, identified. Kalau nakirah itu unidentified, unknown, sesuatu yang tidak diketahui. Kalau yang hauna anil mungkar, mungkar itu artinya bukan sekedar keburukan saja. Mungkar itu artinya keburukan yang membuat kita itu aneh. Misal, ini kampung, ini komplek ini, dari dulu semua laki-laki, yang namanya laki-laki itu sholat ke masjid. Dari dulu gitu, dari sejak tahun 90-an, tahun 2000 masih lanjut, 2010, 2020 masih lanjut, semua laki-laki sholat ke masjid. Ternyata tahun 2026 ada satu laki-laki nggak sholat ke masjid, itu mungkar. Kok aneh? Kok ada orang nggak sholat ke masjid? Itu mungkar. Tapi di masyarakat lain bisa jadi tidak sholat ke masjid itu tidak kemungkaran. Kenapa? Mereka nggak pernah belajar sholat, jangan sholat ke masjid, Pak. Ada masjid di beberapa tempat itu sepi, itu masjid, Pak. Sepi. Adanya pun hari Jumat saja. Bingung untuk cari khatibnya mana, imamnya mana. Itu saja. Nah, untuk masyarakat itu, sholat ke masjid, tidak sholat ke masjid belum kemungkaran bagi mereka. Bisa jadi ma'ruf bagi mereka. Yang namanya kita tuh nggak sholat ke masjid lagi. Masjid itu kalau hari Jumat aja, itu yang mereka ma'ruf. Itu kita perlu pahami konteksnya. Ma'ruf itu kebaikan yang sudah tersebar dan kita sudah konsisten melakukan itu ma'ruf. Karena itu kalau orang tidak melakukan itu, bisa kita amar ma'ruf nahi mungkar. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, ubah dengan nomor 1 tangan dulu. Tapi kalau dakwah, nomor 1 bukan tangan, nomor 1 hikmah. Tapi kalau amar ma'ruf nahi mungkar, nomor 1 tangan dulu. Jadi kita perlu memahami kondisi di lapangan.
Banyak orang salah paham dengan ini. Orang berpikir, kami kan amar ma'ruf. Sebentar mas, di tempat itu jangankan puasa, orang datang obrak-abrik warteg orang lain mengatakan amar ma'ruf. Jangankan puasa, itu satu kampung gak ada yang sholat. Bagi mereka gak sholat itu ma'ruf. Bagi mereka yang populer itu gak ada yang sholat. Justru di kampung itu kalau ada yang sholat itu udah kayak nabi. Masya Allah sholat nih orang. Berarti di kampung itu tidak sholat itu bukan kemungkaran. Secara bahasa ya, masih hal yang ma'ruf. Tugas kita bukan amar ma'ruf nahi mungkar dulu. Tugas kita adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dakwah dulu dengan cara yang baik. Datang ke kampung, masuk kampung, ajak makan. Yang lakukan itu sekarang orang kristenisasi, Pak. Pertama dia masuk ke satu kampung, dia bawa kardus Indomie, bawa makanan dan sebagainya. Kayaknya dia paham konsepnya gitu, strateginya gimana. Sampai tertarik bahwa ternyata orang Nasrani ini baik-baik semua ya. Akhirnya orang miskin agamanya Islam dari sejak lahir gak pernah dipandang oleh orang-orang kaya yang Muslim, yang mana orang-orang agama lainnya yang kaya. Akhirnya tertarik dengan agama mereka. Kita gak terapkan itu. Kita langsung ujung-ujung amar ma'ruf nahi munkar, lupa dengan yad'una ilal khair dulu, baru ya'muruna bil ma'ruf. Karena kalau kebaikan sudah terbiasa di sebuah masyarakat, misalnya satu masyarakat itu semua satu kampung itu tutup aurat, tapi ada satu orang melepas hijab di situ, itu mungkar di kampung itu. Tapi kalau di kota Bandung lepas hijab itu belum kemungkaran, Pak. Itu bahkan ma'ruf. Awal kan ada beberapa tempat di kota Bandung itu kalau orang pakai jilbab tertutup itu agak aneh. Sekarang sudah enggak, dulu begitu, Pak. Dulu tahun 2000 awal atau 90-an orang pakai jilbab rapi itu aneh, Pak. Saya masih ingat tante saya itu kalau ASN itu PNS itu dia pakai kerudung karena belajar tahu pakai kerudung, cuman roknya cuma setengah betis. Aturannya begitu. Karena orang nggak punya ilmu waktu itu. Akhirnya tahu hijab ya begitu saja. Maka amar ma'ruf itu tahap berikutnya setelah apa? Setelah kebaikan sudah menyebar. Kalau kebaikan sudah menyebar, kita bisa berlaku tegas. Di masyarakat ini misalnya setiap Ramadan semua orang puasa. Yang ma'ruf bagi kita puasa. Ada yang tiba-tiba ujuk-ujuk makan tengah jalan, itu boleh diambil piringnya. Yang puasa ini. Tapi kalau masyarakat ini belum belajar tentang puasa atau buru-buru bahkan belum belajar tentang wajibnya sholat. Sholat itu lebih utama dari urutan prioritasnya. Sholat, puasa itu sebenarnya serangkaian. Tapi dia lebih utama daripada puasa. Sholat saja dia belum belajar, apalagi puasa. Maka kita nggak bisa terapkan amar ma'ruf. Yang kita terapkan apa? Yang kita terapkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak dia, diundang dia, ayo ikut kajian. Ada makan-makannya juga. Ada bagian dibagikan amplopnya habis kajian. Itu kan strategi kiai-kiai zaman dulu kan begitu. Habis kajian jamaah dikasih amplop satu-satu. Sekarang kebalikan. Habis kajian jamaah kasih ustaz amplop. Itu dakwah kita susah maju hari ini. Dulu tuh dakwah itu semua orang berkorban untuk dakwah. Berkorban habis-habisan untuk dakwah. Dan dakwah itu memang mengajak. Habis uang karena dakwah. Jangan uang, energi pun habis, umur pun habis. Rasulullah pernah beruban. Rasulullah gak banyak ubannya, dikit. Karena sedikit ubannya sekalinya kelihatan, sahabat langsung bunyi itu. Ya Rasulullah, engkau beruban. Apakah kami sudah membuatmu beruban ya Rasul? Rasulullah menjadi beruban gara-gara mikirin umat. Ya kalau lelah ya kita lelah dan kebaikan. Akhirnya kita akan capek juga, Pak. Seharian kita gak ngapa-ngapain, cuma scrolling sosial media aja. Nanti malam capek juga. Ya mending sekalian capek yang baik. Karena gak ngapa-ngapain pun, ada orang selonjoran pun capek, Pak. Kan biasanya kita capek jalan kaki terus selonjoran. Ini selonjoran pun bisa capek. Yang penting capek sekalian, capek yang baik sekalian. Nah Allah mengatakan wa'mur bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Munkar sama, Pak. Munkar kata nakirahnya keburukan, dan keburukan itu aneh di masyarakat. Tapi kalau keburukan itu bukan aneh di masyarakat, belum disebut munkar, masih disebut syar. Nanti ada khair, ada syar, ada ma'ruf, ada munkar. Khair ini kalau sudah khairnya baik, sudah sering dilakukan, dia akan jadi ma'ruf. Dan syar ini keburukan, kalau sudah tahu kita sudah diantisipasi dan tidak ada orang melakukan itu dan aneh kalau orang melakukan itu, maka dia jadi munkar. Nah hari ini ada propaganda untuk membuat hal yang syar itu menjadi ma'ruf dengan sosial media. Karena sosial media itu paling cepat viral informasi tentang perselingkuhan, tentang fahisyah paling cepat viral. Sesuatu kalau sering didengar, Pak, lama-lama kita terbiasa.
sering didengar. Tadi itu kita berpikir, emang ada ya orang melakukan itu? Nggak mungkin, binatang aja nggak mau melakukan itu. Kok ada orang mau melakukan itu? Pertama kita berpikir itu. Tapi karena sering di sosial media, lama-lama kita berpikir, oh ya manusia juga bisa melakukan itu. Itu propaganda. Dan kerjaan iblis dari itu begitu. Dari dulu tuh iblis tuh membuat sesuatu yang buruk, dia bungkus sampai menjadi cakep kelihatannya. Dan orang bangga melakukan itu. Dan membuat sesuatu yang baik, dia bungkus sampai kelihatannya kolot. Alah, ketinggalan zaman. Alah, nggak ada menarik-nariknya. Alah, kayak gini nggak bagus. Itu kerjaan iblis dari dulu tuh. Zuyin, tazyin, membuat indah sesuatu yang buruk dan buat buruk sesuatu yang indah. Dakwah strateginya sebaliknya. Dakwah itu kembali menjelaskan betapa mulianya sesuatu yang baik dan betapa hinanya sesuatu yang buruk. Sampai dia menjadi ma'ruf dan menjadi mungkar. Kalau sudah menjadi ma'ruf dan menjadi mungkar, baru kita bisa menerapkan wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Dan itu ajaran dari seorang ayah kepada anaknya, bahwa hidup itu hari ini kan kita mengajar terputus. Orang tua ngajarin pada anaknya mentok sampai cari kerja. Permasalahan sebenarnya bukan ketika dia cari kerja dan dapat uang. Masalah sebenarnya setelah dia cari kerja dan dapat uang. Karena semua kemaksiatan yang mengerikan itu bisa dilakukan oleh orang punya uang. Orang kalau miskin gak banyak pilihan maksiatnya, paling sendal di masjid. Tapi kalau orang punya uang dan gak punya iman, itu pilihan maksiatnya banyaknya minta ampun. Hari ini kita hanya mengajarkan anak sampai cari kerja, mandiri, dan punya uang. Wah, kalau cari kerja, mandiri, dan punya uang, dia gak punya arah hidup. Ini ngeri nih anak. Semakin banyak uangnya, semakin banyak maksiatan di Bandung ini. Maksiatan di Bandung dari orang yang bikin maksiat dan punya uang, Mbak. Kalau gak punya uang, gak laku, itu selesai. Atau kalau dia punya uang, tidak ingin maksiat, gak laku juga. Nah, hari ini kita masuk tahapan berikutnya, mengajarkan anak untuk bekerja dan punya uang. Terus kalau punya uang, kamu mau ngapain? Saya beberapa kali diundang gitu Pak, untuk kajian tentang passive income dalam perspektif ekonomi syariah. Saya nggak mau. Kenapa? Ngapain passive income? Ya Ustaz, passive income, setelah passive income terus ngapain? Dapat duit banyak, ente mau ngapain? Bingung. Orang pergi cari uang, ya setelah uang banyak ngapain? Nah, Luqman mengajarkan pada anaknya langsung sampai tujuan akhir hidup itu. Apa yang diajarkan? Yang diajarkan aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi. Uang yang kita gunakan itu, kan ada orang rezekinya per bulan itu bisa 100 juta sebulan. Kebutuhan rumah tangganya semuanya cuma 20 juta, udah semua itu. Sisa 80 juta. 80 juta itu buat apa? Tumpuk-tumpuk saja. Allah mengatakan alhaakumut takatsur. Numpuk-numpuk harta itu sudah membuat kalian lalai. Dan kalian akan sadar kapan hatta zurtumul maqabir. Kalau kalian sudah mengunjungi kubur, baru kalian akan paham bahwa semua harta itu gak ada gunanya. Akan menyesal. Numpuk-numpuk harta dicatat dalam Islam, dicela dalam Islam, dalam Quran dicela. Tapi di sisi lain Zubair bin Awwam, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, itu orang-orang itu meninggal kayanya minta ampun. Zubair itu meninggal, kata putranya Abdullah bin Zubair, ayah saya meninggal, kekayaannya banyak sekali, pusing saya ngurusin. Ada anak Abdullah bin Zubair itu cerdas, Pak. Secerdas-cerdasnya anaknya pusing ngurusin betapa banyak harta bapaknya. Sementara Quran mengatakan harta itu dicela. Kok bisa sahabat meninggalkan harta yang banyak? Karena mereka tahu harta dipakai untuk apa. Ada orang gajinya 100 juta, kebutuhan rumah tangga 20 juta, 80 juta. Kerjakan, bikin proyek dakwah ilal khair dan amar ma'ruf nahi munkar. Kita ada masjid, kumpul bersama-sama. Keluarin uang, ayo kita undang semua orang gak pernah sholat. Gimana kita undang? Kita undang satu-satu. Nanti dia sholat, kita siapkan makan, siapkan bingkisan pulang. Kita perlu duit semua. Perlu duit, perlu tenaga. Itu arah hidupnya jelas. Dan Luqman mengajarkan ini pada anak supaya hidup itu supaya ada tujuannya. Uang itu sarana. Hari ini uang menjadi tujuan utama masalahnya. Orang banyak gimana cara cari uang, bagaimana cara mendapatkan 1 miliar dalam 3 bulan. Pertanyaan yang paling penting adalah kalau udah dapat nanti mau ngapain, itu paling penting. Dapat dalam 3 bulan 1 miliar terus mau ngapain? Itu jauh lebih penting daripada cara dapetin uang 3 miliar. Karena kalau dia sudah tahu tujuan akhirnya, kita doakan dia menjadi orang paling kaya di Indonesia. Udah. Kalau tujuan akhirnya sudah jelas, saya kalau punya banyak uang, saya melakukan ini, nah, didoakan semoga jadi orang baik. Silakan bisnis, silakan usaha. Dan bisnis dan usaha itu
Bahkan Umar mengatakan usaha dan bisnisnya itu bisa lebih mulia daripada jihad fisabilillah, kata Umar. Karena di akhir surat Muzammil Allah mendahulukan orang yang mencari nafkah, orang yang mencari uang, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Baru setelah itu baru Allah mengatakan orang yang mujahid fisabilillah. Ulama mengatakan kenapa Allah dahulukan orang cari duit baru mujahid? Karena dia tahu cari uang itu untuk apa. Nah, Luqmanul Hakim mengajarkan kepada putranya jauh-jauh hari sudah ditanamkan sebuah nilai. Setelah keyakinannya kokoh dan kuat dan hubungannya dengan Allah terjalin baik dalam sholatnya, baru diberitakan wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak, kemudian sabar. Sabar itu artinya bukan pasif. Banyak kita ngomongin sabar itu gak ngapa-ngapain. Sabar itu artinya aktif. Kata Allah tuh wasabiru warabitu. Setelah sabar disuruh ribat. Ribat itu mujahid pak, perang ribat. Orang Arab pun terang ribat itu menjadi pangkalan militer dulu disebut begitu. Dia ribat itu jihad perang. Tapi sebenarnya wasabiru warabitu. Kalau sabar itu pasif, ngapain disuruh perang? Kalau mau disuruh sabar pasif, sabar, gak usah ke medan perang, masuk ke dalam masjid, doa sama Allah. Tapi Allah wasabiru warabitu. Sabarlah dan berangkatlah perang. Siap-siaplah kalian diri kalian untuk berangkat perang. Sabar itu maknanya aktif di sini. Sabar itu ada 3 kata ulama. 1, sabar dalam ketaatan. Gak gampang Pak bisa istiqomah sholat subuh di masjid terus-terusan. Luar biasa orangnya sampai 20 tahun terakhir sholat subuh ke masjid, gak gampang. Itu sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar dalam ketaatan itu sabar menyebarkan kebaikan juga. Dakwah, menyampaikan kebaikan, menyiapkan, membantu semua proyek-proyek kebaikan, itu sabar. Yang kedua, sabar terhadap maksiat. Meninggalkan maksiat itu nggak mudah Pak, perlu kesabaran Pak. Kita apalagi maksiat sudah sering dilakukan gitu, sampai menjadi kebiasaan. Kalau nggak lakukan itu susah, perlu perjuangan. Sabar meninggalkan maksiat. Yang ketiga baru sabar yang kita kenal, sabar ketika ditimpa musibah. Dan Luqman mengatakan wasbir 'ala ma asabak. Kenapa? Kalau kamu sudah sholat, kamu punya hubungan yang baik antara dirimu dengan Allah, dan kamu sudah mengajak yang ma'ruf dan melarang yang munkar, mulai akan ada orang yang tidak suka denganmu. Kalau tidak orang, minimal setan duluan. Setan akan busiki orang lain supaya orang itu juga tidak suka denganmu. Luqman mengatakan wasbir 'ala ma asabak. Kokohlah, konsistenlah atas apapun yang menimpamu. Inna dzalika min azmil umur. Sungguh yang demikian itu di antara hal-hal yang terbaik. Jadi arah hidup yang benar. Mudah-mudahan sampai wafat Allah jadikan kita dan anak keturunan kita orang-orang yang mendirikan sholat, yang mengajak pada yang ma'ruf dan mencegah pada yang munkar, dan bersabar atas apapun yang menimpa kita. Demikian wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada salah dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya? Mangga, Pak. Makna Inas Pasha anil fasya dibangunkan. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ini saya tanyakan. Amar ma'ruf nahi munkar, mengajak atau menyuruh kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Pertanyaan, bagaimana caranya menghadapi kemungkaran tersebut? Iya Pak, kemungkaran itu pertama perlu didefinisikan. Apakah dia kemungkaran atau dia kebiasaan? Nanti kita lihat misalnya nih, ada sebuah hal yang kita lihat kemungkaran di masyarakat kita. Kita belum paham fiqhul waqi', realita di lapangan. Fenomena di lapangan, misalnya contoh, saya kasih contoh saja. Misalnya perempuan pakai celana di atas lutut. Di masyarakat kita itu biasa nggak? Saya orang kampung Pak. Kalau di kampung saya dulu itu nggak pakai jilbab saja aneh. Kalau sekarang sudah banyak nggak pakai jilbab. Dulu itu nggak pakai jilbab aneh. Berarti buat orang di kampung kami ada orang perempuan nggak pakai hijab, itu kemungkaran. Boleh kita datang. Dulu begitu Pak. Kalau ada orang nggak pakai jilbab di kampung kita, itu nanti mamanya atau omnya didatangi sama tokoh kampung. Kamu punya ponakan, tolong diurus. Itu jalan tuh masa nggak pakai kerudung, malu kita. Itu kemungkaran.
Tapi kalau sudah banyak orang melakukan itu betul kesalahan, tapi belum dikategorikan kemungkaran. Karena orang pasti dia nggak tahu nih kalau menutup aurat itu penting. Atau di kita misalnya orang udah banyak lepas pakai celana yang sangat pendek. Celana yang sangat pendek itu sebuah kemungkaran gitu. Di kompleks saya sepertinya masih kemungkaran karena orang-orang yang saya temui itu nggak ada perempuan pakai celana pendek di atas lutut perempuan. Itu saya jarang sekali ketemu di Pasir Impun tempat saya tinggal. Kalau ada yang pakai itu termasuk kemungkaran. Kita bisa ngomong baik-baik, sampaikan. Tapi kalau dia non Muslim, kan berbeda tuh. Dia non Muslim berarti nggak bisa disebut kemungkaran karena bagi dia itu bukan kemungkaran. Biasa aja kok. Biasanya karena itu kita perlu lihat di lapangan yang perbuatan itu apakah sudah dikategorikan kemungkaran atau masih secara umum atau keburukan secara umum. Kalau keburukan secara umum, tugas kita lah memberikan dakwah, menyampaikan dengan cara yang baik, bil hikmah dengan bijaksana, mau'izah hasanah nasihat yang baik. Kalau nggak mempan juga wajadilhum billati ahsan, berdebat boleh tapi berdebat pun dengan cara yang paling baik, yang paling ahsan. Jadi kita perlu kategorikan dulu. Kalau memang sudah misalnya mohon maaf, di barat itu laki-laki perempuan melakukan perbuatan suami istri di tempat umum, orang bodoh amat. Di Indonesia mas itu kemungkaran, itu fix kemungkaran. Terjadi dimanapun, stop. Di barat itu laki-laki pegangan tangan mesra-mesraan sama laki-laki, itu nggak ada yang ngerecokin. Di Indonesia itu fix kemungkaran, cegah langsung. Kelihatan di stasiun langsung cegah, langsung sampaikan ini bukan tradisi kita loh orang Indonesia. Nah, itu kemungkaran itu jelas itu. Tapi kalau hal yang misalnya lepas buka jilbab, itu bagi sebagian besar masyarakat Indonesia itu ada yang mengatakan itu belum kemungkaran, sudah terbiasa. Karena tugas kita itu dakwah tentang kita hidup ini ada tujuannya, hidup ini ada aturannya. Di antara aturan yang Allah berikan dalam hidup ini adalah orang saling tutup rasa malunya, rasa malu harus dijaga. Di antara dengan menutup aurat. Nah, perlu didakwahkan tahapan itu pertama sebelum kita melakukan nahi munkar. Tapi setelah didakwahkan, misalnya di komunitas, di komplek pesantren ada yang lepas hijab, itu nggak apa-apa, langsung disampaikan. Karena komunitasnya pesantren. Komunitas umum kita perlu kategorikan ini kemungkaran atau ini keburukan yang sudah populer di masyarakat. Kalau keburukan yang sudah populer, maka kita harus populerkan kembali kebaikan, antitesisnya. Nah setelah itu baru kita bisa lakukan amar ma'ruf nahi munkar. Gitu Pak Allah. Ya Pak. Kalau menjelaskan secara detail, sabar dalam ketaatan seperti apa? Karena kan Allah bilang fa'buduhu wastabir bi ibadati. Jadi sebenarnya bersabar dalam ketika kita sholat, melakukan kebaikan apapun, sampai pada titik yang seperti apa sih? Iya. Ketaatan itu ibadah dan ibadah itu kosakata yang maknanya luas sekali, luas. Termasuk diantara saya kasih contoh, kita mencari nafkah dengan cara yang halal, nah, itu nggak mudah. Kita bisnis di pasar tuh tipu-tipu banyak. Saya orang Padang Pak, saya sangat paham di pasar tuh sarangnya tipu-tipu, gampang sekali tipu-tipu. Saya beli kaos kaki, masih ingat beli kaos berapa Pak? 30.000, 20 lah, enggak 20 lah enggak. Jadi sebelumnya dia bilang, bang, ente cari keliling nggak ada yang harganya nggak ada yang harga 20. Saya cari nggak jauh dari situ ada harga 20, udah bohong dia. Gimana caranya bisa dagang dan tetap istiqamah bersabar? Karena kan kalau kita berdagang, kan orang bilang, kalau dagang sekarang kalau nggak nipu gimana mau untung? Kan perlu kesabaran. Artinya kata taat ini itu masuk dalam ibadah itu maknanya luas. Bahkan hal sehari-hari yang kita lakukan, kita suami pulang kerja, nyampe di rumah, yang ada istri ngomel-ngomel. Dalam hati kita, wah kita udah capek di pekerjaan, stres, terus pulang ke rumah juga macetnya minta ampun, stresnya, nyampe di rumah diomelin istri, perlu sabar nggak? Itu dalam ketaatan juga tuh, itu sabar juga. Jadi sabar dalam ketaatan bukan berarti sholat tahajud terus, itu yes termasuk diantaranya. Tapi dalam kata itu sangat luas maknanya. Bagaimana kita konsisten dalam hal yang Allah ridhoi. Dan yang lebih berat itu justru satu memang berat ya, untuk bisa konsisten qiyamul lail misalnya. Tapi yang tidak kalah berat itu ketika kita bermasyarakat dan bersabar dengan masyarakat. Itu gak kalah berat. Itu Rasul mengatakan seorang mukmin yang ibadah terus dengan mukmin yang berangkat keluar rumah
bergaul dengan masyarakat, wa yasbir ala adzahum, dan bersabar atas semua hal tidak nyaman dari masyarakat itu, yang kedua lebih baik daripada yang pertama. Jadi sabar dalam ketaatan itu banyak. Namanya kita bertemu dengan orang pasti ada gesekan pasti, Pak. Kita berbuat baik dibilang berbuat buruk, diomongin di belakang, dan masih sabar. Itu kita masih sabar dan masih terus berbuat baik. Orang ngomongin jelek kita tetap tahan ucapan kita. Diomongin jelek tetap tahan ucapan kita. Itu bersabar, itu nggak mudah. Jadi bukan saja bersabar dalam ketaatan, sabar saya sholat tahajud, apakah saya sholat tahajud 4 rakaat sebelumnya menjadi 20 rakaat? Itu bisa jadi masuk ke sana. Tapi sabar itu mengcover semuanya, semua bentuk ketaatan. Baik ketaatan kita yang langsung kaitannya sama Allah, atau ketaatan kita kepada Allah yang kaitannya dengan makhluknya Allah. Dan dengan makhluknya Allah lebih berat. Yaitu Rasul mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik, manusia yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Itu lebih berat. Kalau untuk kepada Allah itu berat ya. Tapi kita tinggal masuk ke tempat ibadah, tutup ruangan, gak ngomong sama orang, sama Allah saja terus, sudah selesai. Tapi Islam bukan agama seperti itu. Islam agama yang membuat kita punya koneksi yang bagus sama Allah, kemudian kita nyemplung ke masyarakat. Berapa banyak kebaikan yang kita bisa hadirkan melalui diri kita, harta kita, keluarga kita, anak keturunan kita, kejeniusan kita, kemudian koneksi kita dan sebagainya. Berapa banyak kebaikan kita bisa sebarkan. Itu khairun nas anfa'uhum linnas. Dan perlu kesabaran tingkat tinggi di situ, Pak. Perlu. Nabi kan dakwah, menyampaikan kebaikan. Nabi juga tetap tersenyum kepada orang Yahudi. Nabi juga tersenyum kepada orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Di belakang Nabi ngomongin apa, Nabi itu hampir mensolatkan Abdullah bin Ubay. Dia meninggal, mau disolatkan sama Nabi, sama Umar ditarik bajunya Nabi. Ya Rasulullah, ini tokoh munafik yang di perang Uhud, kita tahu hampir kalah gara-gara dia tuh. Ya, perang Uhud itu kan 1000 pasukan berangkat dari Madinah, musyrikin 3000. Nyampe di depan, udah di medan tempur, yang 1000 pasukan muslimin kan cuma 1:3, Pak. 1000 itu pun 300 putar balik. Dan 300 itu pemimpinnya Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin orang munafik yang ada di Madinah. Dia mengatakan di medan di depan ketika pasukan berhadapan, dia mengatakan Muhammad nyuruh kita bunuh diri. Masa 3000 lawan 1000, putar balik. Dia putar balik 300 ngikutin, tinggal 700. Tapi di depan Nabi, dia tetap mengatakan soleh, penampilan baik depan Nabi. Nabi itu hampir menyolatkan dia sampai turun dalil. Dan Umar lagi Rasulullah ini. Dan itu perlu level gimana, Pak? Keluarga kita contoh simpel ya. Keluarga kita diomongin sama orang, tapi depan kita dia baik, dan kita masih baik pada dia. Itu gimana caranya kalau nggak sabar? Itu lebih berat, itu jauh lebih berat. Tapi itulah sebaik-baik manusia, anfa'uhum linnas. Begitu sama Allah. Banget. Apa kriteria orang tua tersebut sukses dalam mendidik anak? Apakah ada yang sukses? Ya, sukses dalam mendidik anak cuma satu, Pak. Anak masuk surga. Karena itu kita tuh gak dibiarkan pesimis, Pak. Ada orang, dia didik anaknya, orangnya baik, bapaknya baik, ibunya baik. Anaknya, kalau anaknya baik sudah lumrah. Anaknya udah SMA, mabuk. Semua orang tahu bapaknya baik, ibunya baik, makmur, kaya, kemudian bapaknya perhatian padanya, ibu padanya, sedekah bapaknya kemana-mana, dikenal di kampung. Anaknya SMA mabuk. Apakah itu dikatakan bapak ibunya gagal? Selagi dia menjalankan tugasnya, maka dia sukses. Islam bagi Allah yang dinilai itu ikhtiar, bukan hasil. Ini penting kita tahu. Bagi Allah, proses itu adalah hasil. Allah gak penting dengan hasil yang kita dapatkan. Kenapa gak penting bagi Allah? Karena hasil itu Allah yang kasih, Pak. Anak kita tuh soleh bukan karena kita, Pak. Karena Allah yang kasih hidayah untuk dia. Tapi proses yang kita jalani, itulah nilai kita. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada bagi manusia itu kecuali apa yang sa'a, apa yang dia usahakan, bukan apa yang dia hasilkan. Jadi sukses itu bukan pada, kalau di dunia kan begitu. Ini anak saya yang pertama nih, Masya Allah soleh dokter. Anak yang kedua nih, Masya Allah luar biasa, sekarang sudah mau ambil doktor perempuan. Anak yang ketiga ini, keempat, cucu saya yang pertama masih 7 tahun tapi sudah hafal 10 juz. Apakah itu sukses? Kalau selama itu orang tuanya tidak menjalankan tugasnya sebagai seorang bapak atau seorang ibu, Allah bikin anaknya soleh. Kan ada seperti itu. Bapaknya nggak jelas kayak gimana, anaknya soleh.
Anaknya, bapaknya gak bisa mengklaim kalau saya sukses. Apa yang Anda lakukan? Itu doa untuk orang tua itu kan, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rahmati keduanya sebagaimana keduanya merahmati kami waktu kami kecil. Kalau nggak ada itu, berarti cuma segitu aja ya Allah. Jadi memang dalam Islam itu yang dinilai oleh Allah satu adalah proses yang kita lakukan. Yang kedua, definisi sukses itu dalam Quran dijelaskan simple. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia orang yang sukses. Faz itu dalam bahasa terjemahkan beruntung. Kalau kita tuh beruntung tuh kurang keren, sukses hari ini. Siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia orang sukses. Di ayat tadi kita baca wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Orang yang menghabiskan waktunya untuk itulah mereka lah orang yang sukses. Muflihun itu orang yang sukses. Jadi standar sukses itu satu, masuk surga, selamat dari neraka. Yang kedua, kesuksesan itu tidak terletak pada hasil. Untuk di dunia, sukses itu tidak terletak pada hasil, tapi sebanyak mana ikhtiar yang kita berikan. Itu sukses. Itu ada orang tua yang mendidik anaknya dengan sepenuh hati, dengan cara terbaik yang dia lakukan. Anaknya gak jadi, Pak. Apakah orang tuanya gagal? Tidak sama sekali. Contohnya siapa? Nabi Nuh. Siapa yang berani mengatakan Nabi Nuh ayah yang gagal? Oh, masalah akidahnya masalah. Bukan kalimat yang akidahnya masalah. Nabi Nuh tuh. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Di hari itu di akhirat Allah tidak menghinakan satu orang nabi pun, betul. Bahkan Nabi Nuh itu dimasukkan ke dalam Nabi Ulul Azmi. Dari nabi-nabi terbaik itu, nabi terbaik ada 5 tuh, Nabi Nuh salah satunya. Dan anaknya masuk neraka. Siapa yang mengatakan Nabi Nuh gagal menjadi seorang ayah? Gak ada yang berani mengatakan itu, Pak. Akidahnya bermasalah. Itu sukses itu tidak dilihat dari hasil. Di manusia, yes, dari hasil. Lihat anaknya gimana? Yang pertama duitnya berapa? Yang kedua pendidikannya gimana? Yang ketiga itu gimana? Itu manusia. Tapi bagi Allah ada sebanyak-banyak ikhtiar yang kita lakukan. Karena itu Allah yang menilai saja. Dan Allah mengatakan nanti di akhirat wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada bagi setiap orang itu kecuali apa yang dia usahakan. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan semua yang dia lakukan di dunia itu nanti di akhirat dia akan diperlihatkan kembali tentang perbuatan itu. Jadi sukses itu untuk kategori akhirat, satu, masuk surga dan selamat dari neraka. Untuk di dunia sukses itu menjalankan peran sebaik mungkin. Hasilnya itu Allah yang tentukan. Itu urusan Allah, bukan urusan kita. Ada orang santai-santai saja didik anak jadi anak. Ada orang dengan hati, dengan air mata, dengan semua ikhtiar didik anak, gak jadi anak. Mana yang sukses? Kata Allah yang kedua yang sukses, karena dia sudah ikhtiarkan sebaik mungkin. Jadi tugas kita adalah, itu pembahasan kita di parenting, di keluarga ini adalah menjalankan peran itu saja. Hasilnya Allah yang urus. Dan gak usah stres dengan hasil, biar Allah tentukan. Ada orang mendidik anaknya dengan sangat baik, gak jadi-jadi itu anak. Justru anaknya baru soleh setelah bapaknya meninggal, atau setelah ibunya meninggal. Setelah ibunya meninggal, anaknya sadar dengan semua nasihat ibu dan bapaknya, taubat anaknya, memberikan kebaikan sebanyak mungkin. Kita gak pernah tahu. Jalankan saja tugas kita. Kita ngaji ini, saya juga seperti itu untuk jalankan tugas. Kalau ideal saya juga gak kayak begitu. Mungkin kita jalankan tugas dan Allah menyaksikan kalau kita sudah berusaha. Allah menyaksikan seorang ayah yang berusaha untuk perbaiki diri dan keluarganya, seorang ibu yang berusaha untuk perbaiki diri dan keluarganya. Allah menyaksikan itu semuanya. Itu kita minta kepada Allah semoga Allah perbaiki diri kita dan keluarga kita. Begitu saja Bapak Ibu semuanya. Kita cukupkan di sini sudah 6:04. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada salah dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.